Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengawali dengan persikapan jali, mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo have raghati dhamacari. Dhamma sungguh melindungi siapapun yang mempraktikkan. Yang saya hormati para Rama-Ramani dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian peserta Buddha Waraningkarta malam hari ini. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada moderator kita, Romo Waridi, yang tadi juga telah disampaikan bahwa Romo Waridi berada di satu daerah sekampung dengan saya, di daerah Windusari, Banjarnegara, dan saya melihat juga umat Buddha Windusari dan juga umat Buddha lainnya ikut meramaikan Buddha Waraningkarta dalam rangka memang yaitu bermeditasi. Dan sebenarnya meditasi Buddha Waraningkarta ini sudah dimulai tahun 2019. Tetapi disebabkan karena COVID-19 yang waktu itu semakin merajalela, sempat meditasi Buddha Waraningkarta vakum. Hanya barangkali beberapa wihara yang masih melaksanakan meditasi setiap Rabu malam. Yang salah satunya pernah saya temui wihara di Purworejo. Nah, di sana ya mereka umatnya mengatakan ke saya bahwa masih melakukan meditasi setiap Rabu malam, yaitu dalam rangka Buddha Waraningkarta. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebenarnya walaupun COVID-19 ini menjadikan kita tidak bisa berkumpul dalam satu wihara pada waktu itu, nah sekarang sudah sedikit longgar walaupun protokol kesehatan masih harus dilaksanakan, tetapi sebenarnya COVID-19 ini juga memberikan pelajaran bagi kita semua, yang salah satunya juga menjadikan pelajaran tentang bagaimana pentingnya kita bermeditasi. Saya mendapatkan ada beberapa cerita yang kalau saya rangkum menjadi dua garis besar. Ada beberapa orang yang langsung yaitu bilang ke saya bahwa ketika mereka, jadi ada beberapa umat yang juga terkena COVID-19, pemahaman Dhamma mereka itu sangat membantu. Sangat membantu. Bahkan ada satu umat yang sebenarnya terdampak COVID-19 dan sangat parah. Karena juga memiliki penyakit-penyakit lainnya. Dan selama 1 bulan harus berada di ICU. Yang umumnya dengan penyakit-penyakit bawaan lainnya terkadang sulit untuk bisa diselamatkan. Tetapi umat ini menceritakan bahwasanya dengan pemahaman Dhamma, yang mana dalam Dhamma ini kita diajarkan untuk melepas apapun kemelekatan yang ada, termasuk adalah kemelekatan terhadap jasmani. Justru karena pemahaman Dhamma inilah, maka orang ini tidak menjadi panik. Walaupun sakit, tetapi tidak panik. Dan karena tidak panik,
karena mampu betul-betul melepaskan kemelekatan terhadap jasmani, terhadap apapun, termasuk terhadap keluarga, terhadap harta benda. Dalam artian kemelekatan batin itu dilepaskan. Nah, karena tidak gelisah, tidak panik, walaupun secara fisik sudah sangat lemah, tetapi ternyata itu sangat membantu dan bahkan terselamatkan. Tetapi ada cerita lain. Ada beberapa cerita yang sebenarnya ada beberapa orang yang kelihatannya segar bugar dan sepertinya kuat sekali. Tetapi ternyata pada saat dia terdampak COVID-19, kecemasan muncul, kepanikan muncul, ketakutan muncul. Dan pada akhirnya menyebabkan dia sulit untuk sembuh, bahkan menyebabkan dia meninggal. Karena kepanikan. Padahal seseorang yang terdampak COVID-19 ini membutuhkan oksigen. Nah, sementara oksigen ini dibutuhkan, tetapi batin menjadi panik, menjadi gelisah, takut. Semakin kebutuhan oksigen ini semakin besar, sementara paru-paru tidak bisa memompa. Sehingga apa? Sehingga kepanikan ini menyebabkan seseorang yang terdampak penyakit tersebut menjadi lebih parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, sementara orang yang secara fisik lemah, tetapi batinnya memahami Dhamma dengan baik, begitu terkena penyakit yang sangat menakutkan, yaitu COVID-19, tetapi bagi orang demikian itu menjadi tidak menyebabkan kepanikan. Dan akhirnya selamat. Dan itu terjadi pada banyak orang. Nah, apa kaitannya dengan meditasi? Nah, meditasi ini yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah bertujuan untuk bagaimana agar batin kita itu mudah melepaskan kemelekatan terhadap jasmani kita, terhadap apapun hal yang kita anggap sebagai berharga, sebagai milik. Karena dalam meditasi, kita diajarkan untuk bagaimana melenyapkan kotoran batin. Yang mana kotoran batin ini adalah tidak lain kemelekatan itu sendiri. Kemelekatan terhadap kesenangan indrawi, kemelekatan terhadap yaitu orang-orang yang atau situasi yang dibenci. Orang mungkin akan berpikir, mana ada orang melekat dengan orang yang dibenci? Bukannya malah kalau dengan orang yang dibenci, orang tidak melekat, akan lari. Sepertinya lari dari situasi atau orang yang dibenci, tetapi sebenarnya melekatinya. Bagaimana itu dikatakan sebagai melekatinya? Karena ada beberapa orang yang ketika membenci orang lain, bahkan dipikirkan bertahun-tahun, dipikirkan orang tersebut yang dibenci. Bahkan sampai meninggal pun juga masih dipikirkan. Itu kan artinya kemelekatan. Melekat dengan orang yang dibenci. Maka sebenarnya keserakahan terhadap yang menyenangkan, kebencian terhadap yang tidak menyenangkan, itu adalah kemelekatan. Nah, dalam meditasi ini, kita diajarkan untuk bagaimana kita tidak melekat terhadap apapun fenomena yang muncul dalam batin kita, termasuk fenomena jasmani kita, keluarga kita, kekayaan kita, materi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika harus menghadapi fenomena yang di situ adalah perubahan, termasuk salah satunya adalah menghadapi fisik yang berubah dari muda menjadi tua, dari sehat menjadi sakit, kemudian dari hidup, pada akhirnya kita harus menghadapi kematian. Ketika perubahan terjadi demikian, kita tidak menderita. Mengapa? Karena sudah terbiasa melatih batin kita untuk melepas. Tetapi kondisi batin, kualitas batin yang bisa melepas hal-hal yang dianggap sebagai milik, itu tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Itu harus apa? Itu harus dilatih. Itu seperti investasi. Itu tidak bisa kemudian begitu kita misalnya menghadapi kematian langsung kita bisa melepas. Kalau batin kita tidak dilatih, sulit.
Pada saat menghadapi kematian, kita bisa melepas. Kita bisa pasrah terhadap kematian. Sulit sekali. Jangankan kematian, yang paling sederhana yang pertama adalah ketika kita harus menghadapi sakit fisik. Kalau batin kita tidak terbiasa untuk melepas kemelekatan yang termanifestasi ke dalam pikiran-pikiran yang buruk, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, dan apapun pikiran yang buruk itu tidak dibiasakan untuk dilenyapkan, tidak dibiasakan untuk dihancurkan, maka begitu sakit muncul, sakit fisik muncul, yang terjadi adalah kegelisahan muncul, ketakutan muncul, kecemasan muncul, kepanikan muncul, tambah menderita. Nah, akan tetapi kalau seseorang terbiasa melatih, ya setiap saat dilatih untuk bagaimana melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, kotoran-kotoran batin, maka begitu ada sakit muncul, mampu menerima dengan lebih tenang. Batin mampu menerima dengan tenang. Tidak menjadi panik, tidak menjadi gelisah, tidak menjadi takut. Melihat sakit fisik sebagai sebuah kewajaran. Itulah kewajaran kita memiliki tubuh yang pasti cepat atau lambat pasti mengalami sakit. Dan itu bisa dimiliki kalau kita melatih batin kita. Dan demikian pula adalah ketika ketuaan terjadi. Pada saat kita masih muda, kalau kita tidak melatih batin kita, maka ketika ketuaan terjadi, perubahan fisik terjadi, rambut yang tadinya hitam menjadi putih, mata yang tadinya masih awas menjadi rabun, gigi yang tadinya masih penuh kemudian satu persatu menjadi ompong. Kalau tidak melatih batin kita untuk melihat itu sebagai sebuah kewajaran, kalau batin kita dibiarkan untuk menikmati kotoran-kotoran batin, maka pada saat perubahan fisik itu terjadi, ketuaan terjadi, maka kita pun juga sulit untuk menerima. Kekhawatiran, ketakutan, kepanikan itu akan muncul. Itulah kenapa meditasi itu penting untuk dipraktikkan. Nah, meditasi ini harus dipraktikkan secara berkesinambungan. Artinya tidak hanya 1-2 kali, tidak let-letan, tetapi harus apa? Berkesinambungan. Itu semacam investasi, itu ada latihan. Kalau seseorang tidak pernah berlatih, tidak pernah mengangkat beban, kemudian tiba-tiba disuruh mengangkat beban 50 kilo, tidak akan bisa. Tetapi kalau seseorang dilatih setiap hari untuk mengangkat beban, dari yang 5 kilo, kemudian dilatih lagi menjadi 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo, kemudian suatu saat bisa mengangkat beban bahkan tidak hanya 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo bisa, dan itu merasa ringan. Karena apa? Dilatih. Fisik dilatih. Tidak bisa kemudian seseorang yang tidak pernah mengangkat beban, tidak pernah berlatih, kemudian disuruh mengangkat beban 60 kilo, 70 kilo langsung bisa diangkat. Nggak akan bisa. Nah, batin kita juga sama. Batin kita ini untuk bisa memiliki kepasrahan, melepas, menerima kewajaran, yaitu bahwa kita harus mengalami usia tua, sakit, dan juga kematian, itu harus dilatih. Dilatih sejak dini, dilatih sejak kita memahami ajaran Sang Buddha. Maka oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahwasanya meditasi ini yang sudah oleh kesepakatan kita dalam yaitu rapat Buddha Waraningkarta yang pada waktu itu dilaksanakan di Semarang. Nah, cobalah untuk kita praktikkan, kita lanjutkan. Dan ini hanya 1 minggu sekali. Padahal meditasi ini ya tidak hanya 1 minggu sekali, tetapi harus dipraktikkan secara berkesinambungan setiap hari. Ya, kalau bisa sebagai rumah tangga minimal misalnya meditasi duduk pagi sore, wah itu luar biasa. Nah, seperti di Windusari kan pagi-pagi juga ada beberapa umat yang meditasi. Ya, jam 4 pagi sudah pada datang bermeditasi. Nah, kalau itu juga oleh umat Buddha lainnya juga diikuti, diteladani juga sangat baik. Karena apa? Investasi.
supaya nanti ketika terjadi perubahan tidak begitu menderita. Nah, oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk kembali mempraktikkan meditasi, dan sebelum kita membawa batin kepada objek meditasi yang pada malam hari ini adalah objeknya dan sudah disepakati sejak awal menggunakan objek keluar masuknya nafas, maka beberapa hal yang harus saya sampaikan kembali adalah yang pertama adalah kita harus mencari posisi duduk yang paling nyaman untuk fisik kita, untuk tubuh kita. Mengapa? Karena mau tidak mau, pikiran ini juga masih sangat dipengaruhi oleh tubuh. Nah, ketika tubuh kita dalam posisi duduk yang sesuai, maka pada saat kita mengamati objek yang akan diamati, yaitu keluar masuknya nafas, akan menjadi lebih nyaman. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah meditasi duduk dengan terutama yang memang sedang duduk di tempat duduk, artinya di lantai, bisa duduk bersila. Ya, meditasi dengan duduk bersila, kemudian kedua tangan yaitu berada di atas pangkuan, saling menumpuk, atau kalau memang sulit di atas pangkuan bisa di atas paha. Artinya tangan kiri berada di atas paha kiri, tangan kanan berada di atas paha kanan. Kalau tidak bisa, berada di atas pangkuan saling menumpuk. Kemudian badan itu nanti harus ditegakkan. Ya, badan tegak. Ini penting sekali karena dengan badan tegak, maka tulang belakang kita itu akan saling menumpuk. Sehingga pada saat duduk bermeditasi akan lebih bertahan. Karena rasa sakit tidak akan mudah muncul. Dan juga dengan badan tegak, maka nafas kita pun juga akan menjadi lancar. Nah, berbeda kalau badan kita tuh miring ke kanan, ke kiri, atau telungkup ke depan, maka nafas kita tidak menjadi lancar. Nah, karena objek yang kita gunakan adalah nafas, maka dibutuhkan badan yang tegak. Nah, tetapi walaupun badan tegak, tetap yaitu rileks, ya, tidak tegak, tegang, tidak. Tetapi tegak, tetap rileks. Ya, jadi kedua bahu dikendorkan, rileks. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan posisi duduk yang nyaman demikian, bersila dengan badan ditegakkan, kedua tangan di atas pangkuan saling menumpuk. Nah, kemudian mata dipejamkan, ya, mata dipejamkan. Ya, kemudian setelah mata dipejamkan, maka kemudian arahkan batin ke seluruh tubuh. Nah, kalau di situ ada rasa tegang, rasa tidak nyaman, rasa capek, lelah, nah itu harus dikendorkan. Dibuat rileks mungkin, sekendor mungkin. Agar apa? Agar bisa dalam meditasi beristirahat. Harus diingat, meditasi itu adalah cara untuk memberikan istirahat, baik bagi jasmani dan juga bagi batin kita. Maka dalam meditasi pun harus rileks, jangan tegang. Badan harus betul-betul rileks. Ya. Nah, itu adalah yang pertama mengenai tubuh jasmani. Nah, yang kedua adalah batin kita. Bagaimana batin kita dalam meditasi diarahkan. Nah, kita mengarahkan batin kita terhadap objek keluar masuknya nafas. Yang dalam hal ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebenarnya tidak hanya sekedar batin itu seperti menatap objek keluar masuknya nafas, tetapi batin kita pun juga merasakan. Ya, merasakan keluar masuknya nafas. Jadi bagaimana kita merasakan? Kita bisa merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Pada saat kita merasakan rongga hidung, nah di situ akan ada sentuhan. Dari sentuhan tersebut kita akan bisa menengarai. Ini nafas masuk, ini nafas keluar. Nah, kalau kita sudah tahu ada nafas masuk, nafas keluar, ya itu saja yang diamati. Nah, jadi hanya mengamati nafas masuk, nafas keluar melalui sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, pada saat mengamati nafas masuk, nafas keluar, amati itu, rasakan itu sebagaimana adanya. Tidak usah dibuat-buat. Tidak usah kemudian dibuat-buat nafas panjang, nafas pendek, nafas dibuat kasar. Tidak perlu. Nafas
dibiarkan apa adanya. Kalau nafasnya pendek, ya biarkan saja pendek. Nafasnya panjang, biarkan saja panjang. Kalau nafasnya kasar, ya dibiarkan saja kasar. Kalaupun nafas kita halus, biarkan saja itu halus. Tidak perlu kemudian dibuat kasar. Kalau nafas kita tuh sangat halus, biarkan itu sangat halus. Yang terpenting adalah kita tahu ada nafas masuk, nafas keluar. Nah, bahkan kalau kita meditasi, maka sudah menjadi alaminya ketika jasmani kita menjadi tenang, batin kita menjadi tenang, nah maka objek nafas pun juga akan semakin tenang. Objek nafas juga akan semakin lembut. Nah, akan semakin lembut, semakin tenang. Nah, sehingga pada waktu itu tidak perlu kemudian dibuat kasar. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempertajam perhatian kita, kewaspadaan kita, eling kita terhadap keluar masuknya nafas dengan merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Nah, kemudian itu dilakukan selama kita masih bisa merasakan, itu terus dilakukan. Nah, tetapi nanti kalau misalnya ternyata pikiran kita sudah mengembara jauh, nah nanti bisa dilihat pikiran kita mengembara jauh. Ketika pikiran mengembara jauh, kemudian kembalikan pelan-pelan kepada apa? Sentuhan di sekitar rongga hidung. Mengembara lagi, berpikir ke masa lampau atau yang akan datang, kembalikan lagi ke rongga hidung. Yaitu batin kita arahkan untuk merasakan sentuhan di rongga hidung. Dan kita mengetahui nafas panjang, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Kita bisa dalam batin kita juga bisa mencatat, ya mencatat halus, yaitu ketika nafas masuk catat masuk, nafas keluar catat keluar, nafas masuk catat masuk, nafas keluar catat keluar dalam batin kita. Tapi catat dengan halus. Nah, itu yang mesti dilakukan. Ketika batin mengembara, kembali lagi, mengembara, kembali lagi. Itu yang mesti dilakukan dalam kita bermeditasi. Nah, sekarang kita mulai untuk bermeditasi. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, duduk mencari tempat duduk yang paling nyaman, paling tenang, duduk dengan bersila, kedua tangan berada di atas pangkuan, dan mata dipejamkan, sementara jasmani dibuat tegak, ya badan ditegakkan, ya silakan untuk ya setelah mendapatkan posisi duduk yang paling nyaman, kemudian rasakan seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jikalau ada rasa tidak nyaman, rasa lelah, cobalah kendorkan, lepaskan, buatlah serileks mungkin. Rasakan jasmani, buatlah serileks mungkin. Ketika
jasmani dan batin menjadi rileks, menjadi tenang, maka kita akan dapat mengetahui bahwa ada nafas masuk, nafas keluar. Kita arahkan batin kita terhadap nafas masuk dan keluar dengan merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Rasakan sentuhan tersebut apa adanya, hanya sekedar untuk mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Sembari tetap merasakan ketenangan, rileks pada jasmani. Seiring dengan nafas masuk dan keluar, Bapak Ibu bisa juga mencatat dalam batin. Nafas masuk, catat dalam batin, masuk. Ketika nafas keluar, catat dalam batin, keluar. Ketika batin keluar, mengembara jauh, cobalah pelan-pelan kembalikan pada keluar masuknya nafas. Kembali merasakan sentuhan di sekitar rongga hidung. Rasakan dan ketahui, catat nafas masuk, nafas keluar. Ketika mengembara lagi, tarik lagi. Demikian harus dilakukan. Tetap tenang, rileks, bersama dengan nafas. Meditasi dilanjutkan. Jika batin mengembara, cobalah kembali kepada keluar masuknya nafas. Jika tubuh terasa membungkuk, cobalah pelan-pelan tegakkan kembali.
Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Ya, saya kembalikan ke Romo Waridi. Baiklah, terima kasih Bante. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada seluruh peserta Budawara Ningkarta di mana saja Anda berada untuk bertanya. Silahkan kepada yang mau bertanya untuk bisa tunjuk tangan atau angkat tangan ya. Silakan. Atau khusus kepada peserta dari Wihara Dharmasari. Silakan. Di sini ada Ya, saya Pak Regi. Oh, silakan Pak Jasmin. Nama budaya Bante, izin. Ya, silakan. Satu yang ingin saya tanyakan dari di dalam meditasi saya berlatih, apakah meditasi itu bisa untuk menjadikan sebagai tameng diri untuk segala macam penyakit ataupun bahaya yang ada Bante. Terima kasih, mohon penjelasannya dulu. Langsung saja dijawab Bante. Ini Mungkin nama Waridi bisa diulangi karena agak kurang jelas. apakah dengan meditasi ada manfaat untuk bisa menjadi tameng dari segala penyakit gitu, tameng untuk perlindungan diri maksudnya begitu Ya. Bante. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Saudara Dasmin yang memberikan pertanyaan. Nah, tentu dalam hal ini tujuan bermeditasi adalah untuk utamanya melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk atau kotoran-kotoran batin seperti keserakahan, kebencian, iri hati, dendam, ketidaksukaan, arogansi. Nah, itu tujuannya adalah untuk demikian. Nah, sehingga yang paling utama adalah bahwa meditasi bisa menjadi tameng bagi pikiran. Artinya tameng bagi pikiran agar tidak disusupi oleh pikiran-pikiran yang buruk. Ketika pikiran buruk muncul, ketika kita suka bermeditasi, kita akan tahu, oh pikiran buruk muncul. Sehingga apa? Sehingga memungkinkan kita untuk bisa melenyapkan pikiran buruk tersebut. Nah, jadi meditasi adalah tameng bagi penyakit pikiran. Ya, penyakit pikiran adalah tadi pikiran-pikiran yang buruk. Lantas apakah bisa meditasi bisa menjadi tameng bagi supaya fisik kita, tubuh kita bisa bebas dari penyakit tubuh? Bisa iya, bisa tidak. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena tubuh kita itu mengalami sakit dari berbagai sebab. Jadi kalau dalam agama Buddha itu secara garis besar, kondisi tubuh kita itu disebabkan karena 4 hal. Yang pertama adalah karena pikiran, yang kedua adalah karena buah dari perbuatan atau buah karma. Nah, yang ketiga adalah karena makanan. Nah, yang keempat adalah karena iklim. Nah, tubuh kita bisa menjadi sakit disebabkan karena salah satu dari 4 ini atau keempatnya. Nah, tentu ya, ini maaf tadi di unmute, di mute. Ya, saya ulangi. Kalau kemudian tubuh yang disebabkan sakit tubuh yang disebabkan karena pikiran, ya kan kalau orang seperti tadi saya katakan, kalau misalnya pikiran kita gelisah, pikiran kita panik, pikiran kita itu menjadi ketakutan,
sebenarnya mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran itu ada, yaitu ada semacam zat. Nah, zat kortisol. Nah, zat kortisol ini muncul ketika kita itu stres, ketika kita depresi. Kalau zat kortisol ini berlebihan, maka membuat yaitu imun dari tubuh kita itu menjadi lemah. Sehingga apa? Badan menjadi lemah, badan menjadi tidak bersemangat, akhirnya sakit. Nah, itu muncul karena apa? Pikiran yang stres. Tetapi kalau pikiran kita dilatih, pikiran kita tidak stres, pikiran kita tenang, pikiran kita menjadi damai, maka penyakit fisik, penyakit tubuh yang muncul karena pikiran tentu tidak akan ada. Ya, semakin batin kita itu baik, berkembang, positif, maka penyakit-penyakit tubuh yang muncul karena pikiran itu tidak akan muncul. Tetapi ingat, penyakit tubuh itu bisa juga muncul karena makanan. Jadi, walaupun seandainya batin seseorang itu bersih, tidak ada keserakahan, kebencian, kalau makanannya tidak dijaga, atau makanannya tiap hari hanya makanan-makanan yang kolesterol, ya tetap sakit juga. Walaupun batin kita itu sebenarnya happy, tapi kalau kemudian kita tuh makan terlalu banyak sambal, diare juga. Nah, fisik tetap akan sakit. Nah, bahkan Sang Buddha, para arahat, itu juga masih punya sakit fisik. Ya karena apa? Karena juga disebabkan karena makanan. Dan juga, kalau misalnya, walaupun pikiran kita sudah baik, pikiran kita positif, pikiran kita bahagia, damai, tetapi kalau kita itu datang dari tempat yang panas, kemudian tiba-tiba ke tempat yang dingin, ada perubahan iklim yang drastis, maka fisik juga tidak bisa menerima, sakit juga. Nah, jadi penyakit yang muncul karena perubahan iklim, penyakit yang muncul karena makanan masih bisa muncul. Termasuk adalah penyakit yang muncul karena apa? Buah perbuatan yang lampau. Walaupun seseorang ini punya batin yang baik, tetapi kalau ada buah buruk dari perbuatan yang lampau itu sedang berbuah, ya bisa-bisa menyebabkan penyakit tubuh. Maka memang dalam kasus-kasus tertentu ada penyakit tubuh yang bisa lenyap ketika orang suka meditasi. Nah, utamanya adalah penyakit tubuh yang memang disebabkan oleh pikiran. Nah, tetapi penyakit tubuh yang disebabkan oleh hal-hal lain tetap akan yaitu muncul. Tetapi tentu akan terbantu, akan mudah sembuh apabila batin kita pun juga atau batin seseorang juga dijaga dengan baik. Akan sangat membantu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada seseorang yang terdampak sakit yaitu karena COVID-19. Padahal banyak penyakit lainnya. Tetapi karena dia tetap tenang, dia tetap damai, dia pasrah, tidak panik, maka akan membantu fisik juga, membantu tubuh juga untuk cepat sembuh. Ketimbang kalau kemudian orang semakin menjadi panik, semakin menjadi takut, akan semakin tubuh ini tidak bisa bertahan. Nah, itulah jadi kenapa saya katakan bisa iya, bisa tidak, ya tentu sesuai dengan penjelasan yang tadi disampaikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Dasmin, Saudara Dasmin bisa memahaminya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bante. Luar biasa. Begitu, Pak Dasmin? Iya, terima kasih. Yang lainnya? Oh iya, dari Bu Rusmini nih, Bante. Silakan. Jadi orang stres, apakah itu salah atau Silakan diulangi, Romo Waridi. Ada orang meditasi, tapi malah stres. Apa ini salah objek atau bagaimana, Bante? Begitu? Iya. Itu, Bante. Ya, kalau seorang bermeditasi dengan cara yang benar, tentunya akan membawa kepada manfaat yang besar, semakin seseorang menjadi tenang, semakin seseorang menjadi damai, semakin pikiran-pikiran buruk menjadi lenyap, semakin kepanikan, ketakutan, kecemasan akan lenyap. Tetapi kalau seseorang bermeditasi dengan cara yang tidak benar atau tidak terarah, ya memang bukannya seseorang menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih bahagia, lebih mampu menerima, malahan semakin stres. Betul. Artinya sebenarnya dia itu meditasinya tidak benar. Ya, itulah kenapa Sang Buddha mengatakan begini,
Saya tidak melihat satupun fenomena yang kalau diarahkan dengan tidak benar bisa membawa kerugian yang sangat besar. Fenomena tersebut tidak lain adalah batin. Kalau batin ini diarahkan dengan cara yang tidak benar, maka membawa kepada kerugian yang besar. Depresi, stres, bukannya tambah tenang, bukannya tambah damai, tetapi tambah stres, tambah depresi. Karena apa? Diarahkan dengan cara yang salah. Tetapi Sang Buddha juga mengatakan, saya tidak melihat satupun fenomena yang mana ketika diarahkan dengan benar akan membawa kepada manfaat yang begitu besar. Fenomena tersebut tidak lain adalah batin, sama batin. Nah, kalau batin ini diarahkan dengan cara yang benar, akan membawa manfaat yang besar. Nah, sehingga meditasi seharusnya membawa kepada manfaat yang benar, yang besar. Nah, kalau kemudian seseorang itu yang penting pokoknya duduk, kemudian tidak tahu apa-apa, kemudian malahan dibawa batinnya untuk melamun, ya itu artinya bukan meditasi. Itu artinya ya pindah tempat kemudian melamun. Ya walaupun itu duduk seperti tenang, diam, tapi kalau batinnya malahan dibawa untuk mengembara, dibawa untuk melamun, batinnya tidak beristirahat, semakin diarahkan ke kegelisahan, pikiran-pikiran yang tidak mau berhenti, pikiran-pikiran yang tidak mau tenang, redam, ya artinya bukan meditasi. Maka meditasi ini adalah bagaimana kita memberikan istirahat. Bagi tubuh kita beristirahat, batin kita pun juga beristirahat. Dengan apa? Dengan senantiasa membawa kepada objek. Beristirahat, rileks, tenang. Kemudian mengembara lagi, tarik lagi kepada objek. Beristirahat, tenang, rileks. Sehingga apa? Batin dan jasmani menjadi semakin tenang, semakin damai, semakin bahagia. Nah, kalau demikian halnya, maka meditasi ini terarah dengan benar. Tapi kalau walaupun duduk berjam-jam, malahan pikiran kita itu diarahkan ke arah yang salah, ya malahan itu bukan meditasi. Malahan itu akan semakin mengarahkan kita ke jalan yang salah. Sehingga apa? Menyebabkan depresi, stres, kecemasan yang berkelanjutan. Dan itu harus diarahkan dengan baik. Kalau tidak, ya semakin terarah ke arah yang tidak baik. Ya saya kira demikian ya, Bu Rusmini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih Bante. Demikian Bu Rusmini ya. Jadi itu bukan meditasi kalau jadi stres. Baik, tadi ada Saudara Panya Widianto. Silakan. Ya, Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Bagaimana menurut Bante mengatasi kemelekatan? Iya. Harus dilatih. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, harus dilatih batin kita untuk bisa sedikit demi sedikit melenyapkan kemelekatan. Sebenarnya seluruh ajaran Sang Buddha ini mengajarkan kita untuk melepas. Melepaskan dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Jadi misalnya apa? Mengapa Sang Buddha mengajarkan kita untuk berdana? Nah, berdana itu adalah cara untuk bagaimana kita melatih batin kita untuk sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan terhadap harta benda. Nah, sementara kebanyakan manusia ini kan sukanya apa? Mengumpulkan. Sukanya mengumpulkan sebanyak mungkin, melekati, menggenggam, dan tidak mau berbagi. Tidak mau melepas kemelekatan terhadap harta bendanya. Maka cara yang bisa dilakukan adalah yang paling mendasar adalah berdana. Berdana itu adalah cara untuk melepas kemelekatan terhadap harta benda. Praktek sila juga sama. Mengapa kita diminta untuk mempraktikkan sila? Anda sebagai berumah tangga mempraktikkan 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Itu sebenarnya juga tujuannya adalah untuk melepaskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sebenarnya manusia itu suka. Jadi kalau yang buruk-buruk itu biasanya suka. Ya, seperti mengharapkan orang lain celaka, kemudian juga mengambil apa yang sebenarnya bukan menjadi miliknya, karena kan sukanya mengumpulkan.
maka bahkan mengambil yang bukan miliknya pun juga disukai. Termasuk adalah melakukan tindakan-tindakan asusila, ya berzina. Nah, artinya kalau seseorang mampu untuk menjaga moralnya, perilakunya, tindakannya, artinya dia itu melepaskan perbuatan-perbuatan yang buruk, melepaskan keinginan-keinginan yang buruk. Nah, sehingga itu juga ada latihan untuk melepaskan kemelekatan. Kemudian juga meditasi. Meditasi juga sama, adalah untuk melepaskan kemelekatan. Kemelekatan terhadap yaitu pikiran-pikiran yang buruk yang lebih halus. Jadi kalau dengan berdana, dengan praktek sila itu kemelekatan yang lebih kasar. Nah, untuk melepaskan yang lebih halus lagi, yang itu belum muncul melalui ucapan dan juga tindakan jasmani kita, adalah dengan bermeditasi. Dengan bermeditasi, maka pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak baik, sedikit demi sedikit itu dilenyapkan. Nah, sehingga apa? Sehingga kemelekatan yang termanifestasi ke dalam pikiran-pikiran yang buruk, sedikit demi sedikit itu dilenyapkan dengan bermeditasi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita melepaskan kemelekatan? Praktikkan dhamma dari berdana, praktek sila, praktek bawana, meditasi, semuanya adalah jalan yang membawa kepada sedikit demi sedikit pelenyapan kemelekatan. Nah, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga bisa dipahami. Terima kasih Bante. Luar biasa. Demikian Saudara Panya Widianto. Dan Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. ini mungkin pertanyaan terakhir Bante. Silakan. Ini dengan siapa? Silakan. Ini dari Tiara Dharma Putra, Bante. Baik, silakan. Kalau mau tanya, kenapa kalau belakangan ini waktu saya meditasi untuk melihat keadaan batin itu kok sepertinya Suaranya mati sepertinya ya. dalam lautan Kurang dari sini Batin. juga. Saat ini, apakah cara mengatasinya ini bagaimana, Bante? Atau terus lanjut melihat keadaan batin atau kembali ke nafas? Kan saya seperti dulu Bante tetap di perut objek. Apakah perlu diubah dari objek ke perut harus ke hidung? Terima kasih Bante. Ya. Kalau saya, ya. Terima kasih. Kalau saya boleh menangkap ya apa yang disampaikan tadi, karena tadi agak yang awal kurang jelas, adalah berkaitan dengan objek meditasi. Barangkali yang bertanya ini pernah mempraktikkan meditasi yang diajarkan oleh Mahasi Sayadaw, yaitu menggunakan kembung kempis perut. Yang ini kadang-kadang menjadi satu yaitu kendala bagi beberapa orang yang terbiasa dengan kembung kempis perut menggunakan keluar masuknya nafas, itu menjadi agak sulit begitu mengamati nafas atau katakan keluar masuknya nafas menggunakan hidung, sentuhan di rongga hidung, kemudian batin kembali ke perut. Ada juga yang kemudian yang terbiasa dengan keluar masuknya nafas, kemudian diminta untuk mengamati yaitu kembung kempis perut, akan terus kembali kepada nafas. Itu yang seringkali menjadi kendala bagi seorang pemeditator. Sebenarnya dalam hal ini, ketika kita bermeditasi, kalau dari awal sudah diniatkan, ya, sudah ditekadkan untuk mengambil satu objek meditasi, kalau misalnya dari awal sudah diniatkan untuk mengambil objek keluar masuknya nafas menggunakan sentuhan di sekitar rongga hidung, maka walaupun batin kita itu inginnya memperhatikan kembung kempis, tetap kita kembali kepada nafas. Karena kalau tidak demikian, nanti akan terus berubah-ubah. Akan menjadi kebiasaan untuk berubah-ubah dalam kita mengamati objek dalam satu sesi meditasi dan berubah-ubah. Nah, demikian pula, kalau dari awal itu sudah diniatkan untuk mengamati kembung kempis perut, maka lebih baik walaupun batin kita itu inginnya melihat keluar masuknya nafas, kita tetap kembali.
Karena memang apa? Batin kita itu senantiasa untuk mengamati sesuai dengan kecenderungannya. Kalau terbiasa dengan kembung-kembis, maka sulit untuk mengamati yang lain. Terbiasa dengan yaitu keluar masuknya nafas, maka sulit untuk mengamati yang lain. Nah, sehingga memang dalam meditasi ini ya Anda bisa memilih apa yang paling nyaman sebagai objek meditasi. Itu dipilih, kemudian ketika bermeditasi diniatkan di situ. Untuk bahwa dalam satu sesi meditasi ini saya hanya mengamati objek ini. Walaupun kemudian batin mengembara ke tempat lain, tetap kembali kepada objek yang sama. Mengembara lagi ke objek yang lain, kembali kepada objek yang sama. Supaya apa? Supaya kecenderungan batin kita akan terus yaitu tertuju kepada objek meditasi yang sama, yang dari awal sudah kita niati untuk kita perhatikan. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak demikian nanti setiap bermeditasi akan berubah-ubah. Pokoknya kalau enaknya di nafas, ya sudah nafas. Kemudian tiba-tiba kok batin terus merasakan kembung-kembis, kemudian udah enak kembung-kembis, kemudian ke kembung-kembis. Akan terus demikian, akan berubah-ubah. Nah, sehingga harus apa? Harus ya kalau memang sudah diniati objek keluar masuknya nafas, kembali saja. Kembali saja. Kalau sudah diniati dengan objek kembung-kembis perut dari awal, ya kembali ke kembung-kembis saja. Walaupun batin ingin mengamati objek yang lain, mengamati objek keluar masuknya nafas. Itu yang harus dilakukan. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan sesuai dengan apa yang menjadi jawaban. Terima kasih. Terima kasih Bante. Kelihatannya di chat banyak sekali pertanyaan, tapi waktu juga yang kita harus sampai pukul 20 saja begitu. Dan sebelum diakhiri ada pengumuman dari panitia, pengumuman dari Sekretariat KBTI Jawa Tengah kepada Saudari Wiwik, dipersilakan.